ya pendahuluan wes sampai pendekatan tradisional tuh loh, ajasin dikit-dikit aja wes. Habis itu lanjut kalian. Nanti dipotong ya nggak apa-apa. Oke, ayo. Cirolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bab institusionalisme. Sebelumnya, mari perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sarah Falevi sebagai ketua dan anggota-anggota saya ada Afrika Dwi Arianti, kemudian Faisal Abdul Aziz, ketiga PBT Bastia, keempat Muzakia Rosyid, kelima Khotijah Azizi, keenam Rosita Putri Wijayati, dan ketujuh Tri Punya Putra Siregar. Next. Oke, jadi pendahuluan hingga tahun 1950-an, institusionalisme mendominasi ilmu politik. Namun, hal ini dikritik oleh para behavioralisme, intelektual nasional, dan juga neomarxisme. Sehingga pada akhirnya tahun 1980, pendekatan ini mengatakan bahwa organisasi kehidupan politik membuat perbedaan, serta institusi ini dipahami lebih luas tidak hanya sebagai organisasi formal, tetapi juga sebagai sebuah perilaku dan kesatuan. Next. Pertama adalah pendekatan institusionalisme tradisional yang menerima fakta dan nilai secara apa adanya, berkembang sebagai prinsip asasnya dalam ilmu politik. Dan Peter tahun 1999 mengidentifikasi 5 faktor utama dari institusionalisme lama ini. Yang pertama adalah normatif, kedua strukturalis, ketiga historis, keempat legalistik, dan kelima holistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Lanjut, yaitu the emergency of the new institutionalism. Institusi baru ini muncul sebagai respon terhadap kelemahan pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam ilmu politik, seperti behaviorisme dan teori pilihan rasional. Pendekatan ini menekankan bahwa institusi ini tidak hanya kumpulan peran individu atau hasil akumulasi pilihan rasional, tetapi memiliki otonomi dalam membentuk perilaku dan hasil politik. Next. Lanjut, yaitu the three new institutionalism. Yang pertama yaitu institusi historis. Institusi ini tuh berkembang sebagai respon terhadap teori-teori kelompok politik dan struktural fungsionalisme yang menonjol dalam ilmu politik selama 1960 sampai 1970. Yang kedua yaitu institusi rasional. Pandangan dari rational choice, institusi ini tuh merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu dalam organisasi dan individu tidak mempunyai kekuatan untuk merubahnya. Yang ketiga yaitu institusi sosiologis. Institusi ini tuh melihat bahwa institusi dapat mempertahankan keberadaan melalui dua proses, yaitu pembelajaran sosial dan mobilitas sosial. Lanjut. For Future of New Institution. Mengikuti arahan kritik awal Haley dan Taylor, bab ini menentang penyebaran aliran institusi nasional yang institusionalisme yang terpisah atau bersaing sektarian apapun yang menemukan sensasinya yang benar. Pendekatan institusi nasional lebih baik dilihat sebagai interaksi intelektual yang luas setelah melewati fase-fase yang berbeda. Karena berbagai posisi yang diwakili oleh institusi nasionalisme lama dan baru tidaklah membantu dalam menarik kontraksi yang terlalu tajam di antara keduanya. Dalam banyak kasus, konstitusionalisme baru dibangun di atas wawasan para institusionalisme tradisional terbaik. Kita lanjut. Difference of new institutionalism. Yang pertama normatif institutionalism, rationalist choice institutionalist, historical institutionalist, empirical institutionalist, sociological institutionalist, network institutionalist, constructive of discursive institutionalist, and feminist institutionalist. Okay, next. Institute of Rules Not Organization. Fox dan Miller menyebut bahwa institusionalisme baru merupakan penyimpangan sebagai tradisi analisis institusional yang tidak jelas.
Sebaliknya, mereka yang dilihat sebagai serangkaian aturan yang memandu dalam membatasi perilaku aktor individu menganut institusionalisme yang baru lebih mempelajari prosedur pengambilan keputusan, penganggaran ataupun pengadaan di dalamnya. Dengan ini, lembaga adalah penyediaan aturan pemain, sementara organisasi seperti individu adalah pemain dalam permainan tersebut. Meskipun organisasi tidak sama dengan lembaga, mereka tetap menjadi fokus penting bagi analisis institusionalis baru sebagai aktor kolektif yang tunduk pada batasan kelembagaan yang lebih luas. Lanjut. Selanjutnya ada institution as informal as well as formal. Berbeda dengan pendekatan tradisional, institusionalisme baru memperhatikan konvensi informal dan aturan formal. Beberapa aturan ditetapkan dengan jelas seperti hak berbicara dan pemungutan suara, sementara lainnya bersifat tidak tertulis seperti peran partai dalam pengambilan keputusan. Aturan informal ini dapat memengaruhi perilaku aktor politik. Konvensi informasi bisa memperkuat atau mengesampingkan aturan formal. Next. Institution as dynamic as well as stability. Stabilitas adalah karakteristik utama lembaga. Samuel Huntington menggambarkan lembaga politik sebagai pola perilaku yang stabil, bernilai dan berulang. Pada tahun 1968 dan definisi ini masih relevan hingga sekarang. Namun keberadaan aturan tidak berarti semua pihak akan selalu mematuhi dan niat untuk mematuhi bisa berubah. Menurut Marx dan Olsen, lembaga adalah pencipta dan penyangga pulau-pulau organisasi dalam politik. Stabilitas kelembagaan memerlukan tindakan manusia dan akan bertahan jika mengutamakan pelaku rasional. Praktik politik juga melibatkan perancangan keseimbangan untuk mengikat nilai dan prioritas. Next. Selanjutnya ada institution as embodying values and power. Institusionalisme lama memiliki perhatian eksplisit terhadap pemerintah yang baik dan komitmen implisit yang terhadap serangkaian nilai dan model pemerintahan tertentu. Bagi mereka yang dipengaruhi oleh teori pilihan rasional, institusi tidak dipandang mempengaruhi preferensi dan seperti yang dikemukakan Peters. Mereka harus mencerminkan serangkaian nilai yang relatif umum jika insentif berfungsi dengan baik bagi semua peserta. Sikap kritis nilai dari institusionalisme baru dirangkum dengan baik oleh Pierre yang berpendapat bahwa struktur tata kelola, penyertaan atau pengucilan berbagai aktor dan pemilihan instrumen tidak netral terhadap nilai tetapi tertanam dalam menopang nilai-nilai politik. Dalam konteks yang sama, feminis institusionalis telah mempelajari dampak diskriminatif dari norma gender yang menjadi ciri proses pemilihan kandidat dan rekrutmen politik. Namun, kaum institusionalis historis menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak setara yang dibangun dalam lembaga politik sebenarnya dapat memberikan dinamika penting untuk perubahan karena berbagai kepentingan berupaya dari waktu ke waktu untuk menggeser keseimbangan kekuasaan demi keuntungan mereka. Selanjutnya ada institution as contextually embedded. Para penganut institusionalis baru menekankan bahwa lembaga politik bukanlah entitas independen yang ada di luar ruang dan waktu. Memahami bagaimana lembaga tertanam secara kontekstual sangat penting untuk menjelaskan peran mereka dalam politik. Para penganut institusionalis historis telah mempelajari berbagai jenis kapitalisme. Misalnya yang menunjukkan bagaimana kapitalisme dilembagakan secara berbeda di kelompok negara yang memiliki lembaga sosial dan politik yang berbeda. New institutionalis dilema baru menekankan bahwa struktur politik memengaruhi perilaku politik dan terbentuk melalui norma serta sejarah. Beda dengan organisasi politik, situasi dipahami lebih luas sebagai pola perilaku yang stabil dan berulang. Institusionalis baru tidak hanya melihat aturan formal seperti konstitusi dan struktur organisasi, tapi juga aturan tidak tertulis atau konvensi yang mengatur kehidupan politik. Next. What is
Institution anyway. Institusi adalah aturan, norma, atau struktur yang membentuk dan mengatur interaksi manusia dalam suatu masyarakat. Ini bisa berupa aturan formal seperti konstitusi dan hukum, atau aturan informal seperti tradisi dan kebiasaan. Namun, seperti yang disebutkan dalam video itu, definisi institusi masih diperdebatkan. Docknors 1990 mendefinisikannya sebagai aturan main dalam suatu masyarakat yang mencakup hukum, budaya, dan kebiasaan. Next. Where do institutions come from and how they change? Dari mana institusi berasal dan bagaimana mereka berubah? Yang pertama, dari mana asalnya institusi? Menurut teori pilihan rasional, lembaga institusi adalah konstruksi manusia yang dirancang untuk menyelesaikan masalah, aksi kolektif, dan memaksimalkan keuntungan dari kerjasama. Artinya, institusi muncul sebagai desain yang disengaja untuk mengatasi kendala koordinasi di antara individu-individu yang memiliki kepentingan berbeda. Namun, Budin pada tahun 1996 mengidentifikasi 3 cara dasar bagaimana lembaga dapat muncul. Yang pertama, desain yang disengaja atau intentional design. Yang kedua ada kebetulan atau accident. Yang ketiga evolusi. Institusionalis normatif tidak menolak gagasan desain yang sengaja, tetapi mereka menekankan bahwa upaya reformasi lembaga seringkali sulit dikendalikan dan jarang memenuhi niat awal perancangan. Begitu satu logika kepantasan terganggu, akan terbuka ruang untuk perdebatan mengenai norma-norma yang bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa asal-usul lembaga atau institusi tidak hanya berasal dari desain yang disengaja, tetapi juga bisa muncul secara bertahap dan tidak terencana melalui proses evolusi dan adaptasi. Kemudian bagaimana institusi berubah? Perubahan institusi dapat dijelaskan melalui beberapa konsep. Yang pertama, ketegangan dinamis dan tekanan untuk berubah. Mahoney dan Dallon pada tahun 2010 berpendapat bahwa dalam institusi selalu terdapat ketegangan dinamis dan tekanan internal untuk berubah. Perubahan terjadi secara bertahap melalui mekanisme seperti yang pertama, institutional layering atau menambah aturan baru di atas aturan lama ketika biaya untuk menghapus aturan lama terlalu tinggi. Seiring waktu pikiran baru ini bisa menggerus inti lama. Kemudian institutional conversion, yaitu ketika aturan tetap sama secara formal tetapi diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara yang baru. Next. Kemudian ada ambiguitas secara sumber daya. Mahoney dan Dallon juga pernah berpendapat pada tahun 2010 yaitu menunjukkan bahwa ambiguitas dalam desain institusi bisa menjadi sumber daya untuk perkembangan lebih lanjut. Ketika aturan tidak jelas, pelaku bisa memanfaatkan celah interpretasi untuk mendorong perubahan bertahap. Kemudian ada bricolase kelembagaan atau institutional bureaucracy. Learns pada tahun 1998 menggambarkan perubahan lembaga sebagai proses eksperimental di mana elemen-elemen lama dan baru, formal dan informal, eksternal dan internal dirangkai menjadi aturan-aturan baru. Kemudian momen-momen kritis dan kesinambungan terganggu. Ini merupakan dari konsep Situated Equilibrium dari Cancer pada tahun 1984. Oke, selanjutnya, are the normative and rational choice a process compatible?
Jadi perdebatan tentang kompatibilitas pendekatan normatif, pilihan rasional dan diskursif dalam ilmu politik itu telah menimbulkan pertanyaan tentang hakikat lembaga dan perannya dalam membentuk perilaku politik. Institusionalisme konstruktivis mengonseptualisasikan lembaga sebagai sistem ide yang dimodifikasi, membentuk perilaku melalui kerangka makna yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi lembaga itu bekerja melalui 3 mode pembatasan, yaitu aturan, praktik, dan narasi. Agenda institusionalisme adalah memahami bagaimana mode pembatasan ini bekerja sama dalam praktik dan menetapkan implikasinya terhadap proses desain dan perubahan kelembagaan. Next. Oke, jadi ini ada kesimpulannya atau conclusion. Jadi institusionalisme itu institusionalisme baru berperan dalam mengatasi perdebatan antara kaum strukturalis dan behavioralis dalam ilmu politik. Pendekatan ini tidak lagi melihat agensi atau struktur sebagai faktor utama secara terpisah, tetapi menggabungkan keduanya untuk menganalisis perilaku dalam batasan institusional dan peluang yang ada. Kontribusi utama institusionalisme baru dalam ilmu politik terletak pada keuntungan epistemik, yaitu pergerakan menuju pemahaman yang lebih baik di antara berbagai alternatif teori. Pendekatan ini tidak menggantikan teori sebelumnya, tetapi melengkapinya, sehingga dapat merekonsiliasi berbagai perspektif tentang institusi politik, tindakan, dan perubahan. Sekian. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.